Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat berakhir pekan. Mari kita lakukan semua aktivitas yang baik hari ini untuk memuliakan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Injil Lukas 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam minggu-minggu Passion ini, kita diingatkan akan jalan salib, Via Dolorosa, yaitu jalan sengsara, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia, menyelamatkan kita, supaya kita kembali menjadi umat kepunyaan Allah dan menjadi punya hak waris akan hidup yang kekal. Dalam minggu-minggu Passion ini kita tentu merenungkan jalan salib itu, merenungkan yaitu pergumulan dan penderitaan Yesus. Yang pertama kita mau diingatkan bahwa Yesus itu adalah bukti cinta kasih Tuhan yang sempurna. Bukti cinta kasih Tuhan yang sempurna itu nyata di dalam pengorbanan. Di dalam berita-berita Natal yang kita suarakan dan sering kita dengarkan dalam Natal-Natal, di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Maka Tuhan Yesus adalah bukti cinta kasih Tuhan yang nyata. Kasih Tuhan bukan sekedar konsep. Kasih Tuhan bukan sekedar kata-kata puitis yang indah. Kasih Tuhan bukan sekedar ucapan belas kasih dan juga ungkapan rasa prihatin. Seperti yang sering kita lihat di negara kita ini, ketika semua kebanjiran, maka kita mengatakan kasihan di media-media sosial kita. Ketika kita mendengar dan melihat, membaca berita-berita duka cita kematian saudara-saudara kita yang pada hari-hari terakhir ini sangat banyak diekspos, diposting di media-media sosial, maka akan ada balasan-balasan nanti turut bersuka cita. Kasihan, semoga dikuatkan. Tetapi ketika tiba pada kenyataan untuk meminta pertolongan dan bantuan yang real, maka orang yang berkomen banyak tadi tidak kelihatan lagi. Maka kasih Tuhan itu nyata dalam pengorbanan Yesus. Berbanding terbalik dengan Adam. Adam mengorbankan Hawa, tapi Yesus mengorbankan dirinya demi keselamatan kita orang yang berdosa. Ini menjadi teladan dan perenungan bagi kita pada minggu-minggu Passion ini, ketika banyak orang selalu mencari korban untuk keselamatannya. Terutama di dalam kehidupan bernegara, kehidupan politik. Ketika seseorang top pimpinan mulai dicurigai melakukan kesalahan, korupsi, atau pelanggaran hukum yang lain, tentu dia akan mencari kambing, yaitu yang dapat dikambing hitamkan. Maka korban adalah orang-orang yang kecil itu. Yang dikorbankan justru orang yang tidak berdosa. Tetapi ini justru orang yang tidak berdosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, dia mau dikorbankan dan dihukum karena dosa-dosa banyak orang. Ini menjadi teladan bagi kita menjalani kehidupan, baik kita sebagai petinggi negara, orang yang berkuasa, orang yang punya kedudukan dan posisi, apapun, dimanapun kita saat ini. Mari jangan mau mengorbankan orang lain, tapi pilihlah mengambil jalan cinta kasih Allah yang sempurna, berkorban demi keselamatan orang lain. Yang kemudian Yesus menderita karena dosa kita, dia mau berkorban. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian. Yang kemudian Yesus melakukan tugas berat untuk berkorban dengan sadar dan rela. Saudaraku yang terkasih, bukan karena kesalaan, bukan karena tidak ada jalan lain, tapi Yesus dengan rela dan dengan penuh kesadaran mau melakukan tugas tanggung jawab yang berat tersebut. Saudaraku, sebagai orang percaya, orang yang ciptakan Tuhan untuk misi Allah di dunia ini, mari kita dengan sadar mengemban dan menjawab tugas panggilan itu, karena kita tahu menyatakan kebenaran, melakukan hal yang baik, berkorban demi orang lain adalah tugas berat, tapi itulah tugas mulia dan tanggung jawab panggilan setiap orang percaya. Kemudian dia melaksanakan keinginan Bapaknya. Saudaraku yang terkasih, hidup manusia
cenderung hanya untuk mencari kepuasan diri. Segala hal dilakukan untuk memenuhi hawa nafsunya. Tapi berbanding terbalik dengan itu, Tuhan Yesus melakukan dan menaklukkan diri, mengosongkan diri, menaklukkan keinginannya demi keinginan Bapaknya. Orang yang dipandu keinginan pasti akan jatuh ke dalam dosa. Adam yang lebih mementingkan keinginan dan ambisinya, kemudian jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus yang mengalahkan keinginannya, Ia kemudian sempurna mengalahkan dosa. Bapak Ibu Saudaraku, supaya itu digenapi dalam hidup kita, mari ketika keinginan kita melebihi apa yang kita butuhkan, taklukkan, tundukkan di bawah kaki salib Kristus, supaya keinginan kita itu juga ditundukkan di bawah keinginan Tuhan. Karena kita tahu, hanya keinginan dan kehendak Tuhan saja yang terbaik. Karena kita tahu, hanya rancangan Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Selamat meneladani kehidupan Yesus Kristus dalam Minggu Pasion ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Ialah kami meneladani dan mengikut hidup Kristus, sehingga kami mau mengikuti jalan salib, menuju kesempurnaan jalan hidup, dan juga mendapat mahkota kehidupan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam Yesus, mengikuti Via Dolorosa. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.